Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Semoga channel ini dapat menjadi ladang pahala untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kita masih terbawa oleh suasana haru tadi. Semangat menjawab salam masih perlu kita tingkatkan. Rasulullah mengatakan salah satu tanda-tanda akan datangnya hari kiamat ketika umat Islam sudah tidak semangat menjawab salam. Saya ulangi satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tidak jadi kiamat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Assalatu wassalamu ala rasulina al-karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan orang tua dari kedua mempelai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, hadirin hadirat para undangan, dan tentu teristimewa kepada raja dan ratu sehari yang kita latih bersama-sama tadi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sama-sama hadir menyaksikan sebuah momentum yang sangat sakral dan bersejarah. Kalau tadi MC dalam pengantarnya mengatakan bahwa pernikahan selevel dengan perjanjian antara Allah dan Rasulnya, maka saya ingin mengatakan bahwa dalam Islam hanya ada dua ibadah yang diawali dengan khutbah, yaitu ibadah sholat Jumat dan ijab kabul pada saat pernikahan seperti yang kita saksikan tadi. Karena itu pernikahan adalah sebuah momentum yang luar biasa disaksikan oleh manusia, dan yang tidak kalah pentingnya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini paling tidak ada 3 makna penting dari kehadiran kita semua di sini. Yang pertama, kehadiran kita menjadi saksi atas berlangsungnya sebuah ijab kabul antara saudara Muhammad Andris dengan saudari Widya Astuti. Dan tadi kita saksikan bersama, kalau orang menikah menjadikan Al-Quran sebagai mahar itu sudah sering. Tetapi menikah dengan menjadikan Al-Quran sekaligus membaca Al-Quran pada saat menjelang akad nikah itu yang luar biasa. Kita saksikan berjalan begitu lancar, itu menggambarkan bahwa saudara Andris sudah betul-betul siap menjadi pemimpin keluarga lahir dan batin. Karena memang yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah orang yang sudah mampu. Ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian sudah al-ba'ah, dimaknai ulama kita sudah mampu. Kalau guru saya dulu orang Bugis, al-ba'a dimaknai paling tidak ada 4 juh. Pertama, al-ba'a bermakna ukaju. Kalau bahasa Mamujunya utak, bahasa Indonesia sayur. Artinya seorang pemuda dikatakan mampu ketika dia sudah bisa memberi nafkah kepada keluarganya. Yang kedua, baju. Harus mampu membelikan pakaian kepada keluarganya. Karena kenapa ketika ijab kabul bukan hanya penyerahan tanggung jawab batiniah, tetapi juga di situ ada penyerahan tanggung jawab lahiriah. Sehingga segala kebutuhan pakaian, make up dan lain sebagainya sudah beralih kepada suaminya. Kemudian yang ketiga, aju atau kayu perumahan. Artinya bahwa idealnya sebuah rumah tangga sangat-sangat dianjurkan untuk tinggal di rumah sendiri walaupun atau memisahkan rumah dari keluarganya, karena itu akan membuat keluarga itu lebih cepat mandiri dan lebih cepat dewasa. Dan yang keempat adalah aju-aju, kayu-kayu. Bahwa ternyata biar ada berasnya, kalau tidak ada kerasnya ternyata tidak sempurna juga pernikahan. Jadi harus seimbang antara keras dan beras. Kemudian yang kedua, makna dari kehadiran kita di sini. Kehadiran kita semua memberikan nilai tambah atas kebahagiaan dirasakan oleh kedua mempelai.
Tetapi mungkin dalam pandangan kita orang yang paling bahagia hari ini adalah mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Tetapi di belakang itu ada yang lebih bahagia dari mempelai. Siapa mereka? Kedua orang tua dari kedua mempelai. Kalau tadi kita saksikan ada air mata, sesungguhnya itu bukan air mata kesedihan, tetapi itu adalah air mata kebahagiaan. Satu kebahagiaan yang luar biasa yang dirasakan orang tua ketika menyaksikan anaknya duduk di pelaminan. Hari ini Bapak Ibu sekalian punya anak muda, laki-laki maupun perempuan, tantangannya sangat berat. Dulu ketika malam hari anak kita sudah masuk ke dalam rumah, pikiran kita orang tua sudah tenang, anak kita sudah aman. Tapi hari ini anak kita walaupun sudah berada di dalam kamar yang sudah terkunci, belum tentu anak kita aman. Karena sekarang ada namanya video call. Dan itu sangat berbahaya. Bagaimana tidak berbahaya kalau video call? Satu di kamar, satu di kamar mandi. Sangat berbahaya. Karena itu ketika orang tua menyaksikan anaknya duduk di pelaminan adalah sebuah hal yang sangat luar biasa dan sangat membahagiakan. Yang ketiga, makna dari kehadiran kita. Kehadiran kita di sini memberikan sumbangsi doa kepada, khususnya kepada kedua mempelai. Kenapa penting kita doakan? Pernikahan adalah ujian terpanjang dalam hidup kita. Sejak ijab kabul sampai maut memisahkan kita, kita senantiasa menghadapi berbagai macam ujian dalam rumah tangga kita. Kalau orang tua dulu, Bapak Ibu sekalian, mengistilahkan begini. Biasanya itu laki-laki dan perempuan kalau baru tahap-tahap perkenalan, PDKT, nah bilang anak muda sekarang, biasanya yang banyak bicara itu laki-laki, yang banyak mendengar perempuan. Tapi kalau sudah menikah, apalagi sudah masuk tahap-tahap pengantin baru, kadang terbalik. Yang banyak bicara perempuan, yang banyak mendengar laki-laki. Tapi kalau sudah bulan madunya sudah hilang, sudah lewat, sudah mulai mendapatkan ujian dalam rumah tangganya, biasanya lain lagi suasananya. Suami istri sama-sama banyak bicara, yang banyak mendengar tetangga. Nah, supaya hal ini tidak terjadi, sesungguhnya agama kita sudah memberikan kuncinya. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian ada dua kunci yang akan kita ungkap dalam kesempatan ini. Satu kunci dalam ayat Allah dalam bentuk tertulis, dan satu lagi kuncinya dalam ayat Allah yang tidak tertulis. Kenapa? Karena kita singkat waktunya. Yang mana dalam bentuk tertulis? Tadi karya kita membacakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara ayat-ayat Allah diciptakannya bagi kalian pasangan. Artinya bahwa ternyata pasangan kita adalah ayat-ayat Allah. Kalau seorang suami memahami, memandang istrinya sebagai ayat-ayat Allah, maka tidak ada suami yang berani menyakiti istrinya. Tidak ada suami berani mengkhianati istrinya. Karena kenapa? Yang dia hianati adalah ayat-ayat Allah. Ittaqullaha bin nisa, kata Rasulullah. Takutlah kalian terhadap urusan perempuan. Fa innakum akhastumuhunna bi kalimatillah. Karena engkau mengambilnya dengan kalimat Allah. Wa ahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan dihalalkan bagimu kehormatannya juga dengan ayat-ayat Allah. Secara moral kita bertanggung jawab kepada keluarga kita, tetapi secara spiritual kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang istri memandang suaminya sebagai ayat-ayat Allah, maka tidak ada seorang istri yang berani melangkahkan kaki keluar rumah tanpa seizin suaminya. Karena Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang istri keluar meninggalkan rumah tanpa seizin suami, melainkan setiap langkah kakinya dilaknat oleh Allah dan para malaikat-malaikatnya. Karena memang pasangan kita adalah ayat-ayat Allah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini kunci yang pertama. Kalau kita ingin ketika kita menghadapi masalah dalam rumah tangga kita, maka yang perlu kita ingat ini adalah ujian dari Allah karena kita bersama dengan ayat-ayat Allah. Kemudian kunci yang kedua, dalam ayat Allah yang tidak tertulis. Kenapa orang sepakat sedunia menjadikan burung merpati sebagai lambang kebahagiaan? Karena ternyata tipe rumah tangga kalau kita kaitkan dengan unggas, ternyata ada 4 karakter unggas yang terkadang ada dalam rumah tangga manusia. Yang pertama, ada rumah tangga karakter seperti ayam. Bagaimana itu ayam? Ayam ketika masih tahap pendekatan kepada betinanya yang sibuk adalah jantan. Bahkan rumput keriput dijadikan sebagai umpan untuk betinanya. Akan tetapi ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan,
maka jantannya pergi mencari betina lain, betinanya sibuk mengurusi telurnya, mengerami telurnya, menetaskan dan membesarkan anak-anaknya, jantannya pergi mencari betina lain. Maka tipe ayam tidak bagus untuk kita jadikan tipe dalam rumah tangga kita. Yang kedua, ada tipe namanya burung puyuh. Bagaimana itu burung puyuh? Ketika masih tahap proses perkenalan pendekatan, yang sibuk mendekati jantan adalah betinanya. Tetapi ketika proses itu selesai, betinanya selesai bertelur, maka betinanya pergi meninggalkan telurnya, mencari pejantan lain, sementara yang jantan tinggal mengerami, membesarkan anak-anaknya. Ada juga tipe seperti ini. Setelah menikah, suaminya yang mengurusi rumah tangganya, istrinya pergi keluyuran di luar. Dan ini juga tidak bagus kita jadikan tipe dalam rumah tangga kita. Yang ketiga, ada tipe seperti bebek. Bagaimana bebek? Itu bebek tahunya hanya bertelur. Andai kata tidak ada ayam, tidak ada anak bebek, karena dia tidak mampu memelihara anaknya. Artinya suami istri sama-sama tidak tahu bertanggung jawab. Dan ini lebih buruk dari yang dua tadi. Dan yang ketiga, keempat, kenapa orang menjadikan burung merpati sebagai lambang kebahagiaan? Karena ternyata merpati ketika bertelur sama-sama bergantian mengerami telurnya, ketika menetas, melahirkan, jantan betina sama-sama bertanggung jawab, membesarkan dan merawat anak-anaknya. Bahkan konon burung merpati ketika pasangannya mati, maka pasangan jantan atau betinanya tidak mau mencari pasangan yang lain. Itulah sebabnya sehingga seluruh dunia sepakat menjadikan burung merpati sebagai lambang kebahagiaan. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kedua mempelai hari ini yang kita saksikan bersama, rumah tangganya seperti tipe rumah tangga burung merpati. Suami istri saling menjaga, saling memelihara, saling menjaga rahasia dan perasaan masing-masing. Suami istri bahu-membahu membangun rumah tangga, sama-sama bertanggung jawab, mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Itulah tipe burung merpati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman. Rabbana hab lana wa azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa lil walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a baikuma fi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Telah kita dengarkan bersama nasib